saya Aldo Pratama Putra, absen 39. Nama saya Rizky Mulyana, absen 31. Nama saya Salwa Pratama Haram, absen 35. Langsung saja ke wawancaranya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, kami di sini ditugaskan untuk mewawancarai Bapak. Nah, di sini kami mohon izin ke Bapak bahwa kami ini akan mewawancara Bapak tentang perkembangan sekarang, Pak. Oke. Sebelum ke pertanyaannya, ke wawancaranya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Ya. Nama saya Alga Pratama Putra, dan di sini ada Almira sebagai kameramen dan Davina sebagai penulis, dan di sini ada Rikri. Rikri itu adalah pencari informasi, Pak. Nah, ada Syahrul juga. Syahrul ini mengedit video. Oke. Ya, masuk aja ke informasi yang kami gali. Sekarang tuh yang namanya perkembangan zaman, Pak. Menurut Bapak nih, perkembangan remaja sekarang tuh bagaimana, Pak? Dari sudut pandang Bapak melihat perkembangan pergaulan remaja, tentunya tidak terlepas ada positifnya, ada negatifnya. Tapi yang lebih harus dikedepankan tentunya adalah sisi positifnya. Sisi positifnya adalah remaja sekarang lebih terbuka dengan segala informasi yang bisa didapatkan dengan mudah melalui HP, dengan terbukanya internet hari ini, sehingga informasi apapun dari dalam, dari luar negeri, urusan keagamaan, keilmuan secara umum dan lain-lain itu bisa dengan mudah diakses oleh remaja hari ini, sehingga peluang remaja hari ini untuk mendapatkan informasi lebih banyak, gudang keilmuan yang lebih banyak itu lebih terbuka. Namun dalam tanda petik ada hal yang harus disiapkan mungkin, yaitu filter, saringan, bagaimana segala informasi yang bisa didapatkan dengan mudah itu bisa disaring, mana yang mesti diikuti, mana yang tidak. Cuma itu saja, Pak. Nah, menurut Bapak tadi ada faktor negatifnya. Nah, kenapa sih faktor negatif itu pasti ada, dan bagaimana faktor negatif itu mempengaruhi kita sebagai remaja agar kita itu ya dipandang jelek gitu? Ya, menurut Bapak bagaimana gitu? Ya, yang tadi bahwa segala kemudahan kekinian ya tentang informasi yang begitu mudah didapat itu tentunya tadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Bagaimana atau kenapa sisi negatif itu bisa hinggap atau bisa menyakiti remaja? Yang tadi ketika filternya tidak kuat, filternya tidak siap, sehingga si remaja itu tidak mampu melakukan pemilahan mana yang boleh, mana yang tidak boleh diikuti. Pada akhirnya dampaknya adalah terjadi sebuah pergeseran pemikiran yang mungkin bisa jadi berseberangan dengan yang seharusnya. Nah, kalau gitu ada masukan untuk Bapak, untuk kami para remaja gitu. Bagaimana sih cara mengatasi faktor negatif tersebut? Yang hari ini butuh dioptimalkan adalah bagaimana pemahaman remaja itu terhadap agama tentunya. Kenapa? Karena fungsi diturunkannya agama adalah untuk sebagai perangkat dalam menjalani proses pergaulan itu. Yang harus dilakukan oleh remaja kekinian adalah bagaimana mereka kembali, sebetulnya ini seperti tradisional, tapi sesungguhnya ini adalah jalan satu-satunya bagi manusia pada umumnya, remaja pada khususnya, bagaimana mereka membentengi diri dari mudahnya arus informasi tersebut, yaitu lebih mendekatkan kepada agama, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa itu akan susah. Kenapa? Karena petunjuk dalam hidup itu, dalam teologi kita, dalam agama kita itu sudah jelas. Kita diberikan bimbingan melalui Rasulullah dengan Al-Quran, Sunnah, dan segala hal yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentunya itu menjadi jawaban atas perkembangan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, cara bergaul kekinian. Itu satu-satunya jalan
meskipun dalam tanda petik dianggap tradisional, tapi agama adalah satu-satunya jalan. Mungkin segitu aja mungkin Pak. Pasti informasinya sangat menguntungkan dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Bahkan kami juga beranggapan ingin menyebarkan luaskan suatu informasi ini. Ya. Nah, Bapak, saya mohon izin kepada Bapak, apakah boleh untuk menyebar luaskan informasi ini? Selama untuk kemanfaatan, insya Allah boleh. Pasti manfaatnya sangat banyak Pak. Nah, kesimpulannya mungkin perkembangan remaja ini adalah hal yang sangat penting untuk diperbaiki, karena kebanyakannya sekarang kebanyakan remaja itu faktornya kebanyakan negatif ya Pak. Ya, kebanyakannya yang sekarang tuh memanfaatkan negatif gitu. Jadi pergaulannya itu sangat ya memang ada sisi ya. negatifnya. Nah, sisi negatif tersebut kita harus perbaiki ya Pak. Ya. Nah, di situ tanggung jawabnya bukan hanya orang lain saja, tapi kesadaran diri sendiri yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki pergaulan juga ya Pak. Betul. Nah, jadi kesimpulannya cuma segitu dari Bapak, sangat bermanfaat sekali buat kita semua dan terima kasih buat Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.